Ya, selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan tugas material teknik 2 tentang spektroskopi. Saya Paulus Wisnu Arya Pratama dan teman saya Denis Timothy Meraldo. Mari kita simak penjelasan atau presentasi tentang spektroskopi. Apa itu? Mari kita cari tahu. Ya, berikut adalah latar belakang dari spektroskopi. Spektroskopi merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai metode menganalisis dan menghasilkan sebuah spektrum. Hasil dari spektroskopi spektrum nantinya bisa dimanfaatkan untuk menganalisis suatu unsur kimia, mengetahui arus energi atom atau molekul, struktur molekul sehingga menentukan komposisi dan gerakan dari benda-benda langit. Selain itu, terdapat spektrometer yang merupakan alat untuk melakukan pengukuran spektroskopi yang berfungsi mengukur absorbansi sinar monokromatis yang terdapat pada suatu larutan. Cara kerjanya dengan melewati cahaya dengan panjang gelombang tertentu menggunakan monokromator prisma dengan detektor fototube pada objek kaca atau kuarsa atau bisa disebut juga sebagai kuvet. Dan sebagian cahaya akan diserap sedangkan sisanya dilewatkan. Nilai absorbansi yang berasal dari cahaya yang dilewatkan sebanding dengan konsentrasi larutan di kuvet. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri di slide ini. Ini adalah latar belakang dari spektroskopi itu. Terima kasih. Ya, jadi spektroskopi itu sendiri diklasifikasikan menurut fungsinya. Spektroskopi itu secara umum dibagi menjadi dua. Ada spektroskopi atom atau emisi dan ada spektroskopi molekul atau absorpsi. Selain itu juga pembagian spektroskopi berdasarkan sinyal radiasi elektromagnetik. Jadi dibagi lagi menjadi 4 macam. Bisa dilihat pembagiannya, ada spektroskopi absorpsi, ada spektroskopi emisi, ada spektroskopi scattering, dan ada spektroskopi fluoresensi. Sedangkan untuk komponen utamanya dari spektroskopi terdiri atas sumber radiasi, monokromator, detektor, dan tempat cuplikan atau kuvet. Spektroskopi atom. Spektroskopi atom menentukan komposisi suatu unsur dengan menggunakan spektrum elektromagnetik atau massa. Ilmu yang mempelajari mengenai elektromagnetik disebut dengan spektroskopi atom optik. Spektroskopi atom digunakan dalam menentukan kuantitatif dan kualitatif sekitar 70 unsur. Secara tekniknya, spektroskopi atom dibagi lagi menjadi 3 bagian, antara lain spektroskopi absorption atau serapan atom, spektroskopi emisi atom atau AES, dan spektroskopi fluorescence atau atomic fluorescence spectroscopy atau yang disingkat sebagai AFS. Berikut penjelasannya. Ya, ini merupakan gambar dari spektroskopi serapan atom, teman-teman. Bisa dilihat berikut gambarnya. Jadi spektroskopi absorption atau serapan atom mempunyai prinsip dasar berupa interaksi antara sampel dengan elektromagnetik, dan spektroskopi ini sangat cocok digunakan untuk menganalisis zat yang berkonsentrasi rendah. Dan ada cara kerjanya juga, teman-teman. Bisa dilihat di slide berikutnya. Ya, ini bisa disimak teman-teman cara kerjanya. Jadi cara kerjanya yang pertama itu yang pertama kali membuka gas, kemudian kompresor, lalu ducting, main unit, dan komputer. Yang kedua, buka program SAA atau Spectrum Analysis Specialist. Setelah itu masukkan nomor lampu katoda yang dipasang. Setelah itu bisa mengklik langsung pada tombol unsur yang diinginkan. Mengatur parameter yang dianalisis, dilanjutkan dengan warming up. Setelah itu klik icon bergambar burner atau pembakar. Setelah pembakar dan lampu menyala, siap digunakan untuk mengukur logam. Masukkan belangko
dan diamkan hingga garis lurus terbentuk. Masukkan sampel hingga kurva naik dan belok, baru dilakukan pengukuran. Setelah pengukuran selesai, data dapat diperoleh dengan mengklik icon print atau pada baris menu dengan mengklik file lalu print. Baik teman-teman, berikut adalah spektroskopi atom yang kedua. Spektroskopi emisi atom atau lebih dikenal lagi dengan AES. Spektroskopi emisi atom sendiri adalah suatu metode analisis kimia dan menggunakan intensitas cahaya yang berasal dari api, plasma, ataupun percikan dari panjang gelombang tertentu. Nantinya panjang gelombang tersebut digunakan untuk menentukan jumlah unsur di dalam sampel. Ya, berikut adalah cara kerjanya teman-teman. Ya, cara kerjanya yang pertama adalah penyiapan sampel, dan untuk yang kedua membuka gas lalu ducting, main unit, dan komputer. Yang ketiga melakukan pembakaran sampel menggunakan flame atau api hingga sampel menjadi gas. Panas dari flame akan menguapkan larutan dan memutuskan kimia untuk membentuk atom yang bebas. Data dapat diperoleh dengan mengklik icon print atau pada baris menu dengan mengklik file lalu print. Ya teman-teman, yang ketiga adalah alat spektroskopi atom dengan jenis spektroskopi fluorescence atau atomic fluorescence spectroscopy (AFS). Spektroskopi elektromagnetik yang melakukan analisis fluorescence yang berasal dari atom sampel. Spektroskopi ini menggunakan sorotan sinar ultraviolet tepatnya, sedangkan alat yang digunakan untuk mengukur fluorescence yaitu fluorimeter atau fluorometer. Cara kerjanya ada di slide berikutnya. Mari kita simak cara kerjanya. Cara kerjanya yang pertama adalah penguapan atom sampel atau teratomisasi pada temperatur yang relatif rendah dalam pipa panas. Yang kedua, penggunaan flame atau graphite fumance pada pipa panas. Yang ketiga, penggunaan lampu HCl atau laser menghasilkan eksitasi untuk membawa atom ke energi yang lebih tinggi. Yang keempat, atomic fluorescence akan terdispersi dan dideteksi oleh monokromator dan photomultiplier tube. Ya, di sini dapat kita simpulkan ya teman-teman bahwa tiga alat spektroskopi atom ini dibedakan menurut cahayanya atau sumber cahaya. Spektroskopi molekul, suatu teknik yang digunakan dalam mengidentifikasi suatu senyawa organik dan anorganik pada spesies molekular. Spektroskopi ini banyak digunakan dalam mengidentifikasi spesies organik, anorganik, dan juga biokimia. Berikut salah satu contohnya teman-teman, spektroskopi UV vis. Pengukuran pada suatu panjang gelombang dan intensitas sinar ultraviolet serta cahaya tampak yang diserap atau diabsorpsi oleh sampel. Sinar UV atau ultraviolet dan juga cahaya tampak mempunyai energi untuk melakukan promosi elektron yang terdapat pada kulit terluar ke tingkat energi yang lebih tinggi. Spektroskopi UV vis digunakan untuk mengukur molekul dan ion anorganik di dalam sebuah larutan. Ya teman-teman, ini merupakan gambar dari spektroskopi UV atau vis. Mari kita simak teman-teman. Ya, di sini saya akan menjelaskan spektroskopi inframerah, yaitu suatu cara atau metode untuk mengamati interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik yang berada di daerah
dengan panjang gelombang 0,75 sampai 1000 mikron. Untuk pertama kali, radiasi elektromagnetik ditemukan oleh James Clerk Maxwell dan mengatakan cahaya secara fisis merupakan gelombang elektromagnetik yang berarti memiliki faktor listrik dan juga vektor magnetik yang saling tegak lurus pada arah rambatan. Interaksi sinar inframerah dengan molekul mengakibatkan vibrasi, yaitu bergerak pada tempatnya. Sedangkan untuk dasar spektroskopi inframerah, yaitu senyawa yang terdiri dari dua atom, di mana kedua atom tersebut dihubungkan dengan sebuah ikatan mirip pegas. Dan ini merupakan gambar dari alat spektroskopi inframerah, teman-teman. Bisa disimak. Ya, mari kita lanjut ke prinsip kerja spektroskopi. Berikut adalah prinsip kerja dari spektroskopi serapan atom. Berdasarkan pada penguapan larutan sampel, lalu kandungan logam di dalamnya akan diubah menjadi atom bebas. Atom tersebut akan mengabsorpsi radiasi atau sinar yang berasal dari sumber cahaya dari lampu katoda. Sebelumnya sudah ada kandungan unsur yang telah ditentukan. Pengukuran berdasarkan banyaknya penyerapan radiasi pada panjang gelombang. Ya teman-teman, ini bisa dilihat ya dari gambarnya. Itu merupakan gambar dari cara kerja spektrometer serapan atom. Bisa disimak. Dan yang kedua merupakan cara kerja spektroskopi emisi atom. Jadi spektroskopi ini akan menyerap cahaya dengan menggunakan atom bebas. Zat yang berada di dalam suatu larutan mengalami penguapan kemudian dipecah menjadi atom yang terfragmentasi menjadi nyala atau plasma. Terdapat elektroda yang berupa grafit atau bersifat konduktif. Terdapat dua macam analisis, yaitu kualitatif untuk menentukan seberapa banyak elemen yang terdapat pada sampel, dan kuantitatif, yaitu mengukur intensitas cahaya yang dipancarkan oleh panjang gelombang elemen yang ditentukan. Ya, ini gambar dari cara kerja spektroskopi emisi atom, teman-teman. Bisa dilihat. Ya, berikut adalah cara kerja dari spektroskopi fluorescence. Fluorescence biasanya diukur pada sudut yang berasal dari eksitasi untuk meminimalisasi berkumpulnya cahaya yang tersebar. Digunakan rotasi prisma Pellin-Broca yang terdapat pada meja kemudi. Selain itu, fungsi prisma untuk memisahkan cahaya menjadi spektrum-spektrum agar lebih mudah dianalisis nantinya. Nantinya cahaya yang melewati filter dan pemogokan sampel, sebagian dari cahaya tersebut diserap oleh sampel dan beberapa molekul diantaranya akan berpencar di dalam sampel. Beberapa lampu neon yang dipancarkan akan melewati filter kedua untuk mencapai detektor, biasanya pada suhu 90 derajat Celcius. Ya, berikut gambarnya teman-teman. Gambar dari cara kerjanya bisa diperhatikan. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan cara kerja spektroskopi UV vis. Cahaya yang diabsorpsi oleh UV vis menyebabkan transisi elektronik atau promosi elektron-elektron yang berada di orbital dengan energi rendah menuju orbital berenergi tinggi. Energi yang terserap nantinya terbuang sebagai cahaya atau tersalurkan di dalam reaksi kimia. Sedangkan untuk absorpsi cahaya tampak dan UV akan meningkatkan energi elektron pada molekul. Berikut itu adalah gambar cara kerja spektroskopi UV vis, teman-teman.
Ya, berikut adalah prinsip kerja dari spektroskopi inframerah, yaitu dengan meregangkan pegas antara kedua atom hingga mencapai jarak keseimbangan. Akibatnya, energi potensial akan naik. Ikatan atau pegas tersebut, jika bergetar, maka energi vibrasi secara terus-menerus dan periodik akan berubah dari energi kinetik menjadi energi potensial, atau sebaliknya. Nah, spektroskopi inframerah ini terdapat menjadi dua macam vibrasi molekul, yaitu vibrasi regangan dan vibrasi bengkokan. Vibrasi regangan atau stretching, bergeraknya atom secara terus-menerus di sepanjang ikatan. Akibatnya terjadi perubahan jarak keduanya, meskipun sudut ikatan tidak berubah. Sedangkan vibrasi bengkokan atau bending, jika terdapat tiga atom yang merupakan bagian dari molekul besar, sehingga dapat menimbulkan vibrasi deformasi atau vibrasi bengkokan, yang mempengaruhi keseluruhan osilasi atom molekul. Vibrasi bengkokan terbagi menjadi 4 macam, antara lain vibrasi goyangan atau rocking, vibrasi guntingan atau skizoring, vibrasi pelintiran, twisting, dan vibrasi kibasan, wagging. Spektroskopi mempunyai kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan spektroskopi. Kelebihan spektroskopi diantaranya tingkat keakuratan yang tinggi. Yang kedua, dapat melakukan penelitian pada atom dan molekul dari suatu spesimen yang berukuran kecil. Yang ketiga, data analisis yang mudah didapatkan. Sedangkan kelemahannya spektroskopi itu sendiri adalah yang pertama, tingkat penggunaan sulit, dan yang kedua, membutuhkan seorang ahli dalam pengoperasian, dan juga modal yang tinggi atau alatnya itu mahal, teman-teman. Ya teman-teman, jadi yang kekurangan dan kelebihan tadi merupakan slide akhir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak